Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem kontrol. Yang pertama, aljabar diagram blok. Komponen aljabar diagram blok. Yang pertama adalah blok. Blok merupakan komponen dasar dalam aljabar diagram blok. Sebuah blok mewakili suatu fungsi atau proses dalam sistem. Misalnya, dalam sistem kontrol, blok dapat mewakili penguatan, integrasi, atau penggeseran fase. Blok dapat memiliki input, output, dan parameter yang mempengaruhi fungsinya. Nah, persamaan aljabar atau algebraic equation, persamaan aljabar menggambarkan hubungan matematis antara blok-blok dalam aljabar diagram blok. Persamaan aljabar dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara input dan output blok dalam sistem. Contohnya, persamaan aljabar dapat menggambarkan bagaimana output sebuah blok terkait dengan inputnya. Nah, selanjutnya ada variabel. Variabel digunakan untuk mempresentasikan nilai yang dapat berubah dalam sistem. Variabel dalam aljabar diagram blok dapat mewakili input, output, atau parameter dalam blok. Dengan menggunakan variabel, kita dapat menganalisis dan merancang sistem dengan mempertimbangkan perubahan nilai variabel tersebut. Nah, contoh penggunaannya, aljabar diagram blok merupakan cara yang mungkin untuk mengubah suatu diagram blok yang rumit menjadi suatu blok tunggal yang berisi fungsi alih untuk keseluruhan sistem dari diagram blok. Proses untuk mengurangi diagram blok yang rumit tersebut disebut dengan aljabar diagram blok. Untuk contoh dari penggunaan aljabar diagram blok dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa sinyal yang masuk ke titik penjumlahan adalah sinyal output, sinyal input X, dan sinyal HY. Sinyal yang masuk tersebut dikalikan dengan fungsi alih G untuk mendapatkan output sistem. Operasi di aljabar diagram blok. Penjumlahan atau subtraksi blok atau block addition or subtraction. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan dua blok dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan output mereka. Misalnya jika dua blok memiliki output yang saling terkait, maka output digabungkan dapat dihasilkan dengan menjumlahkan atau mengurangkan output tersebut. Nah, perkalian atau divisi blok. Block multiplication or division. Operasi ini digunakan untuk mengkombinasikan dua blok dengan cara mengalihkan atau membagi output mereka. Misalnya jika dua blok memiliki output yang saling terkait secara proporsional, maka output gabungan dapat dihasilkan dengan mengalihkan atau membagi output tersebut. Analisis dan desain sistem menggunakan aljabar diagram blok. Aljabar diagram blok digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem dalam berbagai bidang seperti sistem kontrol, sistem komunikasi, dan sistem elektronik. Dengan menggunakan aljabar diagram blok, kita dapat mengidentifikasi hubungan antar blok, memperkirakan respon sistem, dan melakukan perubahan desain untuk mencapai performa yang diinginkan. Keuntungan dan batasan aljabar diagram blok. Keuntungan aljabar diagram blok meliputi yang pertama, representasi grafis yang intuitif. Nah, yang dimaksud adalah aljabar diagram blok memberikan representasi visual yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana komponen sistem saling terhubung. Nah, ada juga kemampuan analisis yang kuat. Aljabar diagram blok memungkinkan analisis sistem yang kompleks dengan memecahnya menjadi blok-blok yang lebih sederhana. Fleksibilitas dalam desain. Dengan menggunakan aljabar diagram blok, kita dapat dengan mudah melakukan perubahan pada desain sistem dan melihat dampaknya. Nah, selanjutnya ada batasan aljabar diagram blok meliputi yang pertama itu adalah kesederhanaan model. Nah, aljabar diagram blok biasanya mengasumsikan sistem sebagai linear dan waktu invarian yang mungkin tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, kerumitan dalam sistem nonlinear adalah jika sistem memiliki nonlinearitas yang kompleks, aljabar diagram blok mungkin tidak memberikan representasi yang akurat atau dapat diandalkan. Nah, selanjutnya adalah respon transient. Nah, pengenalan respon transient, perubahan input atau kondisi awal secara sementara sebelum mencapai kondisi mantap. Nah, respon transient seringkali terjadi pada sistem yang memiliki elemen penyimpan energi seperti kapasitor atau induktor. Nah, penjelasannya adalah sistem dan input. Sistem merujuk pada suatu rangkaian atau sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronik, mekanik, atau lainnya yang saling berinteraksi. Input adalah sinyal atau kondisi awal yang diberikan ke sistem yang menyebabkan perubahan responnya. Respons transient adalah respon sementara yang terjadi pada sistem saat input atau kondisi awalnya berubah.
Pada awalnya sistem berada dalam keadaan tidak mantap dan merespon perubahan tersebut dengan berbagai tingkat osilasi, amplitudo, dan waktu pemulihan sebelum mencapai keadaan mantap. Waktu transien. Nah, waktu transien adalah rentang waktu di mana respon transien terjadi. Ini dapat bervariasi tergantung pada sifat sistem dan jenis input yang diberikan. Waktu transien seringkali diukur dari saat input berubah hingga sistem mencapai kondisi mantap atau hingga respon transien mencapai batasan tertentu. Pemulihan dan pemantulan. Nah, selama respon transien, sistem dapat mengalami pemulihan atau pemantulan. Pemulihan terjadi ketika sistem secara perlahan kembali ke keadaan mantap setelah terjadi perubahan input, dan pemantulan terjadi ketika respon transien mencapai nilai tertinggi atau terendah sebelum kembali ke keadaan mantap. Nah, penjelasan selanjutnya, respon sistem. Nah, adalah tanggapan sistem atas energi yang dikenakan kepadanya. Dalam konteks ini ada dua asal energi, yaitu energi dari luar sistem yang dibawa oleh sinyal input dan energi dari dalam sistem, yaitu keadaan awal sistem. Respon sistem meliputi respon natural atau alami, respon transient, dan respon steady state. Respon waktu sistem kendali terdiri dari respon transient dan steady state. Respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir, sedangkan respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif tak terhingga. Nah, untuk analisanya, untuk menganalisis respon transien, kita dapat menggunakan metode matematika seperti aljabar diagram blok, persamaan diferensial, atau transformasi Laplace. Dengan memahami karakteristik sistem dan input yang diberikan, kita dapat mengestimasi atau menghitung respon transien seperti amplitudo, osilasi, atau waktu pemulihan. Respon transien yang stabil adalah ketika sistem akhirnya mencapai keadaan mantap tanpa osilasi yang berlebihan atau lonjakan yang berkelanjutan. Namun, jika respon transien tidak stabil, sistem dapat mengalami osilasi yang berkelanjutan atau divergensi yang tidak diinginkan. Nah, kesimpulan respon transien. Materi respon transien penting dalam analisis dan desain sistem, terutama dalam sistem kontrol, komunikasi, atau elektronik. Memahami respon transien membantu kita memprediksi dan memodifikasi karakteristik sistem agar dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang diinginkan. Selanjutnya, metode analisis kestabilan kriteria Routh-Hurwitz. Pengenalan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Analisis kestabilan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz adalah metode yang digunakan untuk menentukan stabilitas sistem linier dengan menganalisis karakteristik polinominal dari persamaan karakteristik sistem. Kriteria ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah sistem tersebut stabil, semi-stabil, atau tidak stabil. Nah, penjelasannya adalah berikut ini. Persamaan karakteristik sistem adalah persamaan polinominal yang mempengaruhi respon sistem. Biasanya persamaan karakteristik dinyatakan dalam bentuk polinominal dari koefisien karakteristik. Untuk menganalisis kestabilan, kita membentuk matriks Routh berdasarkan koefisien polinominal persamaan karakteristik sistem. Matriks Routh disusun dalam bentuk tabel dengan baris-baris yang berisi koefisien-koefisien yang dihitung berdasarkan polinominal karakteristik. Nah, berikut adalah contoh gambar diagram blok fungsi transfer. Nah, kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz bergantung pada matriks Routh yang dibentuk. Berikut adalah kriteria kestabilannya. Yang pertama adalah semua elemen dalam baris pertama matriks Routh harus bernilai positif. Jika terdapat baris yang seluruh elemennya adalah 0, maka sistem tersebut memiliki akar bernilai 0 yang menunjukkan adanya osilasi pada respon sistem. Nah, jumlah elemen dengan tanda negatif di setiap baris harus sama dengan 0. Jika terdapat elemen dengan tanda negatif di baris pertama, sistem tersebut tidak stabil. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan kriteria Routh-Hurwitz, kita dapat menyimpulkan stabilitas sistem. Jika semua kriteria terpenuhi, sistem dianggap stabil karena semua akar polinominalnya berada di kawasan kiri bidang kompleks. Jika ada pelanggaran dalam kriteria, maka sistem dianggap tidak stabil. Nah, analisis kestabilan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz adalah metode yang paling efektif untuk mengevaluasi stabilitas sistem. Dengan memeriksa pola nilai-nilai pada matriks Routh, kita dapat menentukan karakteristik kestabilan sistem dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan respon sistem. Nah, selanjutnya ada tempat kedudukan akar atau TKA. Tempat kedudukan akar dalam metode analisis kestabilan Routh-Hurwitz mengacu pada penempatan akar-akar polinominal dalam bidang kompleks berdasarkan pola nilai-nilai dalam matriks Routh. TKA memberikan informasi tentang stabilitas sistem dan lokasi akar-akar polinominal dalam bidang kompleks. Dalam metode Routh-Hurwitz, matriks Routh dibentuk berdasarkan koefisien polinominal persamaan karakteristik sistem. Koefisien-koefisien ini digunakan untuk menghasilkan pola nilai yang dalam matriks Routh. Pola tersebut membantu kita menentukan tempat kedudukan akar atau TKA dalam bidang kompleks dengan mengidentifikasi bagian mana dari bidang kompleks yang dihuni oleh akar-akar polinominal.
Kompensasi phase lead. Kompensasi phase lead adalah teknik yang digunakan dalam metode analisis kestabilan dengan kriteria Lutherowicz untuk meningkatkan stabilitas sistem dan memperbaiki respon transien. Teknik ini melibatkan penambahan komponen kompensasi pada sistem untuk mengubah karakteristik polinominal dari persamaan karakteristik sistem. Dalam metode Lutherowicz, kita dapat menggunakan kompensasi phase lead untuk memindahkan akar-akar polinominal ke arah kiri bidang kompleks dan meningkatkan kestabilan sistem. Hal ini dapat dicapai dengan menambahkan komponen kompensasi dalam bentuk serangkaian resistor dan kapasitor pada jalur umpan balik sistem. Selanjutnya diagram Bode. Frekuensi diagram Bode adalah alat grafis yang digunakan untuk menganalisis respon frekuensi sistem. Diagram Bode menunjukkan bagaimana sistem respon sinyal input dan dalam rentang frekuensi yang berbeda. Diagram ini terdiri dari plot magnitude atau amplitudo dan plot fase sistem sebagai fungsi frekuensi. Frekuensi diagram Bode memberikan informasi yang berguna dalam menganalisis sistem dan merancang filter atau controller dan memahami respon sistem terhadap frekuensi input. Kita dapat mengoptimalkan performa sistem dan mengidentifikasi masalah seperti resonansi, penguatan frekuensi atau masalah fase yang dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, penjelasannya adalah yang pertama, plot magnitude atau amplitudo. Plot magnitude menunjukkan respon sistem terhadap frekuensi input. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara amplitudo respon sistem dengan frekuensi input. Pada sumbu X, frekuensi input ditampilkan dalam skala logaritmik, biasanya dalam desibel. Nah, pada sumbu Y, amplitudo respon sistem ditampilkan dalam skala logaritmik atau linear pada skala absolut. Yang kedua adalah plot fase. Plot fase menunjukkan pergeseran fase respon sistem terhadap frekuensi input. Grafik ini menunjukkan perbedaan dalam fase antara sinyal output dan input. Pada sumbu X, frekuensi input ditampilkan dalam skala logaritmik, biasanya dalam desibel. Nah, pada sumbu Y, pergeseran fase ditampilkan dalam derajat atau radian. Yang ketiga ada frekuensi kritis. Frekuensi kritis adalah frekuensi di mana titik amplitudo respon sistem mencapai 0 dB atau pergeseran fase mencapai minus 180 derajat atau pembalikan fase maksimum. Nah, frekuensi kritis ini penting dalam menentukan karakteristik sistem dan stabilitasnya. Yang terakhir, respon sistem. Dalam frekuensi diagram Bode, kita dapat melihat bagaimana sistem respon frekuensi berbeda. Plot magnitude menunjukkan bagaimana respon sistem terhadap frekuensi tertentu. Pada frekuensi resonansi, respon sistem dapat meningkatkan atau menurun secara signifikan. Plot fase menunjukkan bagaimana pergeseran fase sistem tergantung pada frekuensi. Pergeseran fase yang signifikan dapat mempengaruhi karakteristik sistem seperti kestabilan dan kecepatan respon. Nah, selanjutnya ada kompensasi fase. Frekuensi kompensasi fase adalah frekuensi pada titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon fase sistem. Tujuan dari kompensasi fase adalah untuk memperbaiki karakteristik sistem seperti mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan atau meningkatkan kestabilan sistem pada frekuensi tertentu. Nah, frekuensi kompensasi fase penting dalam merancang sistem kontrol atau sistem yang dengan karakteristik fase yang kritis. Dengan memilih dan merancang komponen kompensasi yang tepat pada frekuensi kompensasi fase yang relevan, kita dapat meningkatkan stabilitas sistem, mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan atau memenuhi persyaratan respon fase yang diinginkan pada frekuensi tertentu. Nah, penjelasannya adalah karakteristik fase sistem yang pertama. Nah, karakteristik fase menggambarkan pergeseran fase antara sinyal output dan input sistem pada berbagai frekuensi. Pergeseran fase dapat mempengaruhi respon sistem, terutama dalam sistem kontrol atau sistem dengan umpan balik. Nah, kompensasi fase yang kedua. Kompensasi fase adalah penyesuaian yang dilakukan pada sistem untuk memperbaiki karakteristik fase dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari kompensasi fase dapat beragam, seperti mengurangi pergeseran fase yang terlalu besar pada frekuensi tertentu, meningkatkan kestabilan sistem, atau memperbaiki respons transien sistem. Selanjutnya ada frekuensi kompensasi fase. Frekuensi kompensasi fase adalah frekuensi di mana titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon fase sistem. Pada frekuensi kompensasi fase, kita ingin mencapai perubahan dalam pergeseran fase yang diinginkan untuk memperbaiki karakteristik sistem. Nah, penyesuaian tersebut dapat melibatkan penggunaan filter, controller, atau komponen lain yang dirancang khusus untuk merespon atau mengubah fase pada frekuensi tersebut. Nah, yang terakhir, desain komponen kompensasi. Untuk melakukan kompensasi fase pada frekuensi tertentu, diperlukan desain komponen yang sesuai. Nah, desain komponen kompensasi fase tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan karakteristik sistem yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kompensasi lead. Kompensasi lead adalah salah satu metode kompensasi yang digunakan dalam desain sistem kontrol untuk meningkatkan respon sistem. Nah, teknik ini juga melibatkan penambahan filter atau komponen lead pada
sistem untuk mengubah karakteristik respon sistem. Nah, kompensasi lead adalah teknik yang berguna dalam desain sistem kontrol untuk meningkatkan respon sistem. Nah, dengan menambah komponen kompensasi lead yang sesuai, kita dapat merancang sistem yang lebih responsif, memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat, dan meningkatkan kestabilan sistem secara keseluruhan. Nah, penjelasan yang pertama adalah tujuan utamanya. Tujuan utamanya kompensasi lead adalah meningkatkan respon sistem dan memperbaiki kinerja sistem. Kompensasi lead juga dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan respon sistem, reduksi overshoot, dan memperbaiki respon transient sistem. Teknik ini digunakan untuk mengatasi sistem yang lambat atau tidak stabil dalam sistem kontrol. Selanjutnya ada kompensator lead. Kompensator lead adalah komponen yang ditambahkan pada jalur umpan balik sistem untuk melakukan kompensasi lead. Kompensator lead biasanya terdiri dari filter yang dirancang khusus untuk memperbaiki karakteristik respon sistem. Nah, filter tersebut dapat terdiri dari kombinasi resistor, kapasitor, dan elemen lainnya yang membentuk pola respon frekuensi yang diinginkan. Pengaruh kompensasi lead pada respon sistem. Nah, kompensasi lead mempengaruhi untuk mempercepat respon sistem terhadap perubahan input. Nah, filter lead pada kompensasi meningkatkan fase sistem pada frekuensi tinggi sehingga menghasilkan peningkatan kecepatan respon. Kompensasi lead juga mengurangi overshoot atau osilasi yang tidak diinginkan pada respon sistem. Yang terakhir adalah desainnya. Desain komponen kompensasi lead melibatkan analisis sistem awal, identifikasi kebutuhan kompensasi, dan perencanaan filter lead yang sesuai. Desain komponen kompensasi melibatkan pemilihan nilai resistor, kapasitor, atau elemen lainnya yang sesuai untuk mencapai respon frekuensi yang diinginkan. Nah, kompensasi lag. Frekuensi kompensasi lag adalah frekuensi pada titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon sistem dengan menambahkan filter atau komponen lag. Tujuan dari kompensasi lag adalah untuk memperbaiki karakteristik respon sistem pada frekuensi tertentu, seperti mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan atau meningkatkan kestabilan sistem. Nah, kompensasi lag penting dalam merancang sistem kontrol atau sistem dengan karakteristik fase yang kritis pada frekuensi rendah. Dengan memilih dan merancang komponen kompensasi yang tepat pada frekuensi kompensasi lag yang relevan, kita dapat mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan, meningkatkan kestabilisan sistem, atau memenuhi persyaratan respon fase yang diinginkan pada frekuensi tertentu. Penjelasan pertama tentang karakteristik respon. Nah, karakteristik responnya mencerminkan bagaimana sistem merespon sinyal input pada berbagai frekuensi. Pada sistem kontrol atau sistem dengan umpan balik, pergeseran fase dan amplitudo dapat mempengaruhi respon sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kompensasi lag. Kompensasi lag adalah penyesuaian yang dilakukan pada sistem untuk memperbaiki karakteristik respon fase pada frekuensi tertentu. Tujuan kompensasi lag bisa bermacam-macam, seperti mereduksi pergeseran fase yang terlalu besar pada frekuensi rendah, meningkatkan stabilitas sistem, atau meningkatkan respon sistem pada frekuensi yang diinginkan. Nah, selanjutnya frekuensi kompensasi lag adalah frekuensi pada titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon sistem dengan filter atau komponen lag. Nah, pada frekuensi kompensasi lag kita ingin mencapai perubahan dalam pergeseran fase yang diinginkan untuk memperbaiki karakteristik sistem. Penyesuaian tersebut melibatkan penggunaan filter atau komponen lag yang dirancang khusus untuk merespon atau mengubah fase pada frekuensi tertentu. Pada frekuensi tersebut. Yang terakhir, desain dari komponen kompensasinya. Lag bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan karakteristik sistem yang perlu diperbaiki. Nah, metode umum untuk kompensasi lag termasuk penggunaan filter lag atau integrator yang dirancang untuk mengubah karakteristik fase pada frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya kompensasi lag lead. Frekuensi kompensasi lag lead adalah frekuensi pada titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon sistem dengan menggunakan kombinasi filter lag dan lead. Nah, tujuan dari lag lead adalah untuk memperbaiki karakteristik respon sistem pada frekuensi tertentu, seperti mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan, meningkatkan kestabilan sistem, atau meningkatkan respon sistem pada frekuensi yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik kompensasi lag lead dalam desain sistem kontrol, kita dapat merancang sistem yang lebih responsif, memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat, dan meningkatkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Kompensasi lag lead memainkan peran penting dalam menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki karakteristik respon sistem pada frekuensi tertentu. Penjelasan pertamanya adalah kombinasi filter lag dan lead. Kompensasi lag lead melibatkan penggunaan kombinasi filter lag dan lead dalam rangkaian sistem untuk memperbaiki karakteristik respon sistem pada frekuensi tertentu. Filter lag digunakan untuk mengubah karakteristik respon pada frekuensi rendah, sedangkan filter lead digunakan untuk mengubah karakteristik respon pada frekuensi tinggi. Tujuan kompensasi lag lead. Tujuan utama dari kompensasi lag lead adalah meningkatkan respon sistem secara keseluruhan dan memperbaiki kinerja sistem. Kompensasi lag lead dapat digunakan untuk mereduksi pergeseran fase yang tidak diinginkan, meningkatkan kecepatan respon,
memperbaiki respon transien, atau meningkatkan stabilitas. Nah, penjelasannya yang selanjutnya, frekuensi kompensasi lag lead. Frekuensi kompensasi lag lead adalah frekuensi pada titik di mana kita ingin melakukan penyesuaian atau kompensasi terhadap respon sistem dengan kombinasi filter lag dan lead. Pada frekuensi kompensasi lag lead, kita ingin mencapai perubahan dalam pergeseran fase yang diinginkan dan memperbaiki karakteristik respon sistem pada frekuensi tersebut. Nah, desain kompensasi lag lead melibatkan analisis sistem awal, identifikasi kebutuhan kompensasi, dan perancangan kombinasi filter lag dan lead yang sesuai. Desain komponen kompensasi bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan karakteristik sistem yang perlu diperbaiki. Komponen kompensasi dapat melibatkan penggunaan resistor, kapasitor, atau elemen lainnya yang dirancang untuk merespon atau mengubah karakteristik fase pada frekuensi yang diinginkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.